Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, nama saya Muhammad Diva Idinor. Saya dari Politeknik Negeri Banjarmasin, kelas 4A, jurusan Administrasi Bisnis, Prodi Manajemen Informatika. Kali ini kita akan membahas tentang etika komputer. Langsung saja kita simak video berikut. Apa itu etika komputer? Di sini kita akan membahas tentang etika komputer. Etika komputer sendiri memiliki sebuah pengertian, yaitu seperangkat asas atau nilai yang berkenaan dengan penggunaan komputer. Jumlah interaksi manusia dengan komputer yang terus meningkat dari waktu ke waktu membuat etika komputer menjadi suatu peraturan dasar yang harus dipahami oleh masyarakat luas. Karena kita tahu peraturan ada agar membatasi suatu tingkah laku dari manusia agar dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dilihat dari pengertian etika komputer sangat penting untuk diterapkan. Kita akan kembali membahas tentang sejarah dari terbentuknya etika komputer. Pada generasi pertama, era 1940-1950-an, Profesor Norbert Wiener mulai memperhatikan aspek lain selain kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu etika dalam penelitiannya. Pada generasi kedua, era 1960-an, Don Parker mulai melakukan beberapa penelitian tentang penggunaan komputer secara ilegal. Pemikiran Parker menjadi pelopor kode etik profesi di bidang komputer. Pada generasi ketiga, era 1970-an, Walter Miner mulai menggunakan istilah etika komputer pada era ini. Berlanjut hingga tahun 1980-an menjadi masa kejayaan etika komputer. Dan penerbitan buku pertama mengenai etika komputer yang ditulis oleh Deborah Johnson dengan judul The Computer Ethics. Pada generasi keempat era 1990-an, penelitian dan pelatihan etika komputer berkembang pesat mulai era ini hingga era sekarang kita berada. Selanjutnya, kita akan membahas tentang 10 perintah yang dilarang untuk etika komputer dari Institut Etika Komputer. Yang pertama, merugikan orang lain. Yang kedua, melanggar atau mengganggu hak atau karya komputer orang lain. Yang ketiga, memata-matai file yang bukan haknya. Yang keempat, mencuri. Dan yang kelima, memberikan kesaksian palsu. Selanjutnya yang keenam yaitu jangan menggunakan atau menyalin perangkat lunak yang belum kamu bayar. Yang ketujuh, jangan menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa otorisasi. Dan yang ke-8, jangan mengambil hasil intelektual orang lain untuk diri kamu sendiri. Ke-9, pikirkanlah mengenai akibat sosial dari program yang kamu tulis. Dan yang terakhir yaitu gunakanlah komputer dengan cara yang menunjukkan tenggang rasa dan rasa penghargaan. Penggunaan media sosial pada saat ini sudah menjadi bagian keseharian bagi masyarakat umum. Selain itu, media sosial saat ini menjadi tempat pertukaran dan penyebaran informasi. Namun, banyak yang belum memahami bagaimana etika bermedia sosial. Oleh karena itu, banyak penyalahgunaan yang dilakukan, contohnya penyebaran berita bohong dan banyak lagi. Karena ini, banyak user yang masuk ke ranah hukum akibat dari kurang mengenal etika bersosial media. Masalah ini sudah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan, yaitu dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Dalam penggunaan media sosial, kita dapat berkomunikasi dengan siapapun, namun banyak yang menganggap bebas bukan berarti tanpa etika. Etika dalam berkomunikasi. Pada saat berkomunikasi menggunakan media sosial, banyak yang cenderung melupakan etika dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, biasakan dalam menggunakan bahasa yang tepat dengan siapapun ketika kita berkomunikasi, contohnya dalam menggunakan media sosial. Pastikan untuk menghindari penyebaran hal negatif di internet. Sebaiknya kita tidak menyebarkan informasi yang mengandung unsur sara maupun pornografi di jejaring media sosial.
Biasakan menyebarkan hal-hal yang positif agar tidak menyebabkan kegaduhan antar sesama. Selalu periksa kebenaran dari berita yang didapat, karena saat ini banyak sekali berita hoax. Oke guys, setelah penjelasan dari video sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa etika komputer sangat penting saat menggunakan teknologi pada generasi sekarang, agar kita dapat terhindar dari hal-hal negatif pada orang lain maupun pada diri kita sendiri. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan di video ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.